Bab 065, Posesif Elena, Last. Dah, Len, gue balik, ya. Jangan lupa kalau minggu depan gue ada birthday party, kata Vero. Ellen langsung diam mendengar itu. Bukan tidak mau datang, tapi bagaimana jika keadaan mama mertuanya belum membaik? Bukannya tidak etis jika menantu bersenang-senang sementara mama mertua sedang sakit. Gia dan Vero yang tengah bercanda sambil merapikan tas mereka langsung menoleh ke arah Ellen. Ada apa, Len? Sorry, bukannya gue nggak mau datang. Lo tahu, lo segalanya bagi gue. Wajah Ellen memelas, dia juga tak tega, takutnya juga Vero malah marah padanya. Terus, kalau gue segalanya, lo pasti datang, dong. Ujar Vero bertanya, berharap jawabannya iya. Len, kok lo kelihatan bingung gitu, sih? Kata Gia menyambung begitu melihat raut wajah Ellen yang tidak terlalu antusias. Padahal biasanya kalau ada pesta ulang tahun sahabatnya, Elena lah yang paling bersemangat. Gini. Suara pintu terbuka membuat fokus mereka beralih ke arah suara tersebut. Asa, ucap Elena begitu melihat suaminya yang datang. Maaf bukannya menguping pembicaraan kalian. Hanya saja, tadi saya tidak sengaja mendengar, ucap angkasa pada Ellen dan kedua sahabatnya. Kamu dengar apa? Tanya Ellen. Baby, kamu bisa datang kok ke acara birthday teman kamu. Lagi pula tadi kata dokter kondisi mama udah mulai membaik, besok akan dipindahkan ke ruang perawatan. Vero dan Gia tersentak, mereka tidak tahu kalau mama mertua Ellen sedang sakit juga dan berada di rumah sakit seperti Ellen. Mertua lo sakit, Len? Tanya Vero. Asli lo kok nggak bilang? Tanya Gia. Ellen mengembuskan napas perlahan. Baru aja mau cerita, maaf. Angkasa berjalan menghampiri Elena sambil tersenyum. Baby, kamu nggak usah cemas lagi, ya, katanya seraya mengelus puncak kepala Ellen. Gia dan Vero terdiam mematung melihat pemandangan romantis di depan matanya dengan sangat jelas. Ya Allah, Gia, kapan gue kayak Ellen, ya? Lo mah enak, bego. Lo ada si Mas Adam, sedangkan gue. Cetus Gia dengan bibir merengut. Emang lo kira gue sama Mas Adam jadian? Enggak, kali. Ellen mendengar ucapan Vero dan Gia yang sedang meributkan urusan pacar jadi tertawa. Kalian berdua katanya mau pulang. Tegur Ellen. Gia mendengkus. Begini nih, dasar teman jahanam. Giliran ada suaminya aja, kita diusir, V. Tahu, mau berduaan pasti tuh, jawab Vero meledek Ellen. Gia dan Vero terkekeh bersama. Apa sih, kalian? Sentak Ellen sambil memegang pipinya yang memerah. Angkasa ikut salting sambil menggaruk belakang leher. Kalian pulang diantar Bisma saja, ya? Iya, Pak Angkasa, makasih ya karena udah sediain kita supir untuk antar jemput, kata Vero. Gia langsung memeluk mulut Vero yang asal-asalan itu. Kak Bisma bukan supir kali. Dia asisten pribadi. Beda. Vero cemberut sambil memegang bibir. Apa bedanya anjir? Gimana sih lo? Gia menggeleng tidak terima. Gia, kayaknya Bisma juga jomblo. Berhubung Vero lagi PDKT sama Adam, gimana kalau kamu sama Bisma? Ujar Angkasa. Gia dan Vero sama-sama terbengong mendengar perkataan Angkasa. Begitu juga Ellen, dia saja tidak kepikiran bila Gia berjodoh dengan Bisma nantinya. Masalahnya, Kak Bisma nggak akan mau sama saya, Pak, ucap Jihan merasa tidak pantas. Apalagi usia mereka cukup jauh jaraknya. Vero juga mulai lemas, padahal dia sama sekali belum bertemu dengan Adam lagi. Bagaimana bisa itu disebut PDKT? Gia, bener kata Asa, siapa tahu aja Pak Bisma suka sama lo nanti, sambung Ellen ikut menyahut. Vero tertawa geli melihat wajah Gia yang mulai memucat. Lo kenapa, Ji? Santai aja kali, sahabat gue ini kan juga cantik, masa lo nggak yakin sama diri sendiri? Gia menggeleng. Udah makasih ya, Pak Angkasa untuk sarannya. Tapi saya belum berani mendekati Kak Bisma. Angkasa menanggapinya dengan senyum tipis. Nanti coba saya komblangin mau. Angkasa menghampiri Elena, duduk di dekatnya sambil menatap matanya intens.
Senyuman angkasa selalu membuat Elena salah tingkah. Mungkin ini bukan pertama kali, Elena terpesona dengan ketampanan lawan jenis. Sebab tahu sendiri, ada Kim Taehyung yang menjadi idolanya sejak dulu. Hanya semenjak dia menikah dengan angkasa, pelan-pelan posisi Kim Taehyung tergantikan, sekarang hanya ada nama Angkasa Rahardian. "Baby, kamu demam lagi?" "Iya." "Pipi kamu kok merah?" Tanya angkasa makin membuat Ellen salah tingkah. "Ya ampun, itu bukan karena demam kali, itu karena gue salting, Asa." Batin Ellen. Enggak kok, bukan karena demam." Ellen langsung menggelengkan kepala. "Terus karena apa, baby?" Tanya angkasa, entah polos, entah sengaja ingin membuat Ellen makin salah tingkah. Tangan angkasa malah menetap di puncak kepalanya, tidak mau dilepaskan. "Sumpah, gue mau peluk dia sekarang." Angkasa tersenyum menampakkan dua lesung pipinya yang manis itu, lalu merentangkan tangannya. Ellen membulatkan mata sambil mencoba mengedarkan pandangan. "Apa maksudnya? Apa dia tahu kalau gue mau peluk dia?" Ellen hanya terus membatin. "Aku mau dipeluk sama kamu, Ellen." Ellen terpana lalu tidak dapat lagi menyembunyikan senyum bahagianya yang luar biasa. Ia meraih angkasa, memeluknya dengan erat. Hangat, nyaman, rasanya tidak ingin melepaskan. "Baby, menurutku dia orangnya lucu." Sontak mata Elena yang memang sudah bulat itu makin membulat lebar. "Hah?" Angkasa menganggukkan kepala. "Iya, aku baru menyadari kalau sahabat kamu pada lucu gitu, imut." Ellen refleks melepaskan pelukan angkasa. "Maksud kamu apa?" Angkasa sibuk menahan senyum, padahal tidak tahan melihat reaksi istrinya. "Ya, emangnya, kenapa?" "What, kenapa kata kamu?" Elena juga tidak mengerti tapi dia kesal bukan main. Angkasa hanya miliknya, angkasa hanya boleh memujinya. "Aku hanya bilang mereka lucu." "Gak boleh." "Iya," kata angkasa. Ellen menggeleng cepat. "Kata siapa nggak boleh?" "Oh, jadi boleh." "Ya udah, kan emang benar mereka lucu, imut, gem." Ellen menutup mulut angkasa dengan telapak tangan. "Gak mau, jangan ngomong gitu lagi, gak suka." Kini angkasa tidak dapat menyembunyikan rasa gemasnya pada sang istri. Mata mereka saling bertemu satu sama lain. Ellen terpaku, dia berpikir kenapa dia jadi posesif sekali. Tidak, wajar saja jika memiliki suami seperti angkasa, semua wanita juga akan seposesif itu pada suaminya. Angkasa tetap saja tidak boleh memuji wanita lain, Ellen tetap tidak suka. Angkasa menyingkirkan telapak tangan Ellen pelan dari mulutnya, lalu memeluk wanita itu lagi. Senyumnya tidak memudar sedikit pun, rupanya benar, itu sangat mendebarkan, ketika tahu bahwa wanita yang disukainya membalas perasaannya. Ada sesuatu yang menggelitik, tidak dapat angkasa jelaskan. Intinya, dia merasa berdebar-debar sewaktu Elena tidak ingin ada wanita lain yang mendekatinya. "Elena, aku suka kalau kamu posesif begini." Bab 066, Janji Selamanya. John masuk ke ruangan rawat istrinya. Dia membawa sesuatu di tangannya, itu adalah kue keju stroberi kesukaan Joyce. Tidak banyak yang dia inginkan, dia hanya ingin memperbaiki segalanya, tidak mau jika situasi dingin itu makin membeku, berlanjut seolah tidak ada akhir. "Mau apa kamu kemari?" "Belum apa-apa," Joyce sudah memasang wajah ketus. "Aku hanya membawakan kue kesukaanmu, kemarin kamu makan kue ini sampai habis," kata John. "Ya, karena itu dari angkasa, kalau darimu aku tidak mau," tolak Joyce. "Memangnya ada bedanya, dariku harusnya lebih spesial, kan?" John tersenyum mendekati Joyce, mengecup keningnya walau sang istri masih terus membuang muka. Jujur John rindu keceriaan Joyce. Dia ingin Joyce kembali seperti dulu, sudah lama sekali semenjak kepergian putra sulungnya, Banyu. Joyce berubah menjadi wanita pemurung, keras kepala, sulit dikendalikan. "Selain mengantar kue, kamu mau membahas masalah menantuku, kan?" ucap Joyce sambil memasang raut muram. "Tidak, hanya ingin melihatmu saja," jawab John. Joyce terdiam. John mulai memotong kue keju stroberi yang barusan dia bawa, kemudian mengambilnya sedikit dengan sendok, mengarahkan itu ke dekat mulut Joyce. Buka," titah John. Joyce menggeleng, "Sudah kukatakan tidak mau." "Ayolah, ini enak,
ujar John terus mendesak. Akhirnya Joyce pun kesal, dia membuka mulut juga, terpaksa. Nah, begitu, supaya kamu cepat sembuh, Ma. Tanpa sadar ada air mata yang menetes membasahi pipi Joyce. Namun John berpura-pura tidak melihat itu, dia fokus kembali pada kue di tangannya. Buka lagi. Joyce pun membuka mulutnya lagi, begitu terus, sampai tidak terasa kue itu akhirnya habis tidak bersisa. Rupanya benar, memperlakukan Joyce harus pelan-pelan. Dia berusaha tidak membahas Elena sedikitpun. Meski rasanya ia tidak tahan, ingin sekali membuat istrinya segera sadar, bahwa jika Elena tidak menolongnya cepat saat kejadian kecelakaan, mungkin nyawa Joyce tidak akan selamat. Ya, dia tahu, kehidupan manusia merupakan takdir Tuhan. Tapi kita juga tidak boleh melupakan kebaikan orang terhadap kita. Gimana, Ken, kamu bisa mengembalikan dayaku yang hilang dari ponsel itu? Tanya Phoebe. Sebentar, ini agak sulit, Feb, jawab Ken, dia adalah sahabat Phoebe yang ahli dalam bidang IT. Ken, aku akan berikan kamu berapapun, asalkan kamu bisa mengembalikan data dari ponsel itu, sungguh. Kata Phoebe memohon pada sahabatnya itu. Ya, gue ngerti, Phoebe. Tapi masalahnya ini sampai sekarang gue belum berhasil juga. Menurut gue sih datanya nggak bisa balik, Feb. Ah masa sih, Ken? Kamu kan ahlinya. Ken terdiam beberapa saat. Gini, deh, Feb, gue bawa dulu ya. Kayaknya butuh waktu sekaligus gue cek lagi di rumah. Phoebe awalnya ragu, tapi akhirnya dia memberikan ponselnya pada Ken. Apapun akan dia lakukan, dia harus mendapatkan lagi rekaman suara Joyce yang hilang. Dia harus memberikan rekaman suara itu pada Elena, istri angkasa. Ya udah, tapi benar, ya. Kamu usahakan banget, please, ya, Ken. Iya, gue pasti bantu lo lah. Phoebe tersenyum menyeringai, dia tidak sabar untuk memberikan kejutan pada rumah tangga angkasa. Tidak peduli dengan ancaman angkasa yang dikirim melalui Bisma, asistennya. Baginya jika angkasa tidak dapat bersamanya, angkasa juga tidak boleh bersama dengan wanita lain. Hari ini Ellen pulang dari rumah sakit, begitu juga dengan mamanya. Tapi sebelum itu John sudah memberikan rencana pada angkasa agar tidak membawa Ellen ke hadapan mamanya. John juga meminta angkasa fokus saja dengan kesehatan Ellen, merawatnya di rumah. Tadinya angkasa ingin membawa Ellen menemui mamanya, tapi kalau memang rencana papanya itu demi kebaikan bersama, angkasa pun hanya bisa menurutinya saja. Mama beneran udah baikan, kan? Iya, baby, mama udah baikan, kok, jawab angkasa. Aku mau deh lihat keadaan mama, kata Ellen. Baby, jangan dulu, ya, kondisi kamu juga masih belum pulih banget, cegah angkasa lembut. Ellen cemberut, tapi dia tetap harus menurut. Ya udah, deh, tapi aku harus datang ke acara Ultavero, beneran gak apa-apa? Gak apa-apa, baby, datang aja, jawab angkasa. Nanti aku temenin kamu. Iya dong, kamu harus temenin aku. Elena pun tersenyum. Kamu udah siapin kado buat Vero? Belum. Angkasa berpikir sebentar. Mau kasih kejutan yang agak beda, enggak? Gimana caranya? Aku tanya kamu dulu, Vero punya idola enggak? Idola? Iya, kayak kamu sukanya Kim Taehyung, kan? Enggak, sekarang bukan lagi, geleng Ellen. Oh, jadi kamu sukanya siapa sekarang? Ellen tersenyum malu. Kamu. Angkasa membulatkan mata terkejut. Elena, kamu, iya. Lucu sekali, pipi angkasanya langsung memerah. Lucu banget sih. Ellen gemas langsung mencubit pipi angkasa. Angkasa terbatuk untuk menetralkan salting. Ya, gimana, ya. Angkasa terkekeh. Ellen jadi makin gemes. Kenapa, sih? Kamu belum pernah ya aku gombalin. Pasti aneh, katanya ikut salah tingkah sendiri. Enggak, kok, cuma karena terlalu seneng digombalin, sampai bingung sendiri, jawab angkasa. Memang benar. Dia sangat kaget sewaktu Elena menggombalinya. Ia masih ingat, betapa Elena dulu sangat menjaga jarak dengannya. Sekarang dia tidak mengira jika Elena bisa mempercayai perasaannya. Demi apapun angkasa tidak ingin kebahagiaan itu berakhir begitu saja. Keduanya sama-sama tertawa.
Vero suka banget sama Mas Adam, dia nggak punya idola yang gimana-gimana. Tapi dia suka banget sama Mas Adam. Oh, jadi kita bikin hadiah yang berhubungan dengan Adam kalau gitu, komen angkasa. Gimana maksudnya, kadonya gimana? Kamu tenang aja, ya, aku akan siapkan kado buat Vero, kata angkasa. Ellen jadi penasaran, ini ulang tahun sahabatnya, tapi angkasa malah sangat bersemangat. Kok jadi kamu yang excited gini, sih? Kan ini ultah sahabat aku, kata Ellen. Ya, karena aku tahu, kalau sahabat kamu senang, kamu akan lebih senang lagi. Ellen terkesima dengan jawaban angkasa. Jadi pria itu melakukan segalanya semata-mata untuk dirinya. Ah, pria idaman Ellen sekarang adalah angkasa, dia sudah memutuskan. Angkasa adalah pria idaman permanen bagi Elena. Makasih ya, Asa, kamu udah perhatian sama sahabatku demi aku. Elena tak kuasa untuk tidak memeluk suaminya. Apapun demi kamu tersenyum, baby, janjiku kan ingin bahagiakan kamu selamanya. Janji selamanya. Angkasa mengangguk lalu mengapit dua pipi Elena untuk memberikan kecupan di keningnya. Janji, selamanya aku akan bahagiakan kamu, Elena. Tujuan hidup angkasa tidak pernah berubah. Dia tetap ingin menebus kesalahannya di masa lalu. Yaitu, membahagiakan Elena, adik kandung pelita, bahkan menjadikannya ratu. Hanya sekarang, angkasa semakin yakin bahwa rasa cintanya setulus itu untuk Elena. Dia benar-benar mencintai adik kandung mendiang pelita, cinta pertamanya. Aku sama sekali tidak melihat pelita di diri kamu Elena. Aku mencintaimu karena kamu seorang Helena asmara. Maaf jika aku masih belum bisa membuka rahasiaku di masa lalu. Bolehkah aku menguburnya saja, Len? Sungguh aku yakin bahwa yang kucintai hanya kamu. Janji selamanya, hanya kamu. Hati angkasa berbicara. 3 hours later. Bab 067, surprise untuk Veronica. Vero tersenyum kala teringat senyuman Adam yang sangat memabukkan. Tidak terasa, setelah pertemuan mereka yang terakhir, dia belum pernah bertemu pria itu lagi. Ah, rupanya dia hanya berharap terlalu tinggi. Apa dia berharap Adam jatuh cinta padanya setelah kejadian tidur bersama waktu itu, walaupun mereka tidak melakukan apa-apa. Jujur, itu spesial bagi Veronica, tapi sepertinya itu biasa saja bagi Adam. Ya, pria sekeren Mas Adam, mana mungkin sih suka sama cewek abstrak kayak lo, V. Vero mendadak teringat sewaktu Adam mengatakan dia menyukai Veronica versi Elena. Tapi si Ellen juga nggak kalah absurd, kenapa dia suka sama si Ellen, iya, kan? Nggak adil banget, ucapnya menggerutu. Harusnya dia juga suka sama gue, dong. Hati tidak dapat dipaksa, seperti halnya dia yang selalu memaksa untuk melupakan Adam tapi tidak pernah bisa. Gimana caranya gue lupain lo, Mas Adam? Kalau lo saja sekarang jadi tahta tertinggi kebucinan gue. Asli, gue nggak bisa andang cowok lain sama sekali, cuma ada nama lo aja, maunya lo. Kalau sudah gila begini, bagaimana caranya? Veronica mungkin akan menjadi jomblo selamanya, sementara pria yang ditaksirnya bukan menjadi takdir hidupnya. Miris banget anjir nasib gue. Sumpah, apa gue harus ke dukun buat ngehapus lo dari hati gue, ya, Mas? Veronica menggeleng cepat. Kata Jia itu musyrik. Mendadak dia jadi ikut-ikutan lupa apa agamanya. Lama-lama, gue login juga nih. Di perusahaan Pahlevi Corporindo. Adam menatap arloji miliknya sambil menyentuh pinggiran gelas bening berisikan air mineral. Kalau di mana-mana CEO lebih suka meminum kopi, beda dengan Adam, dia lebih suka minum air mineral ketimbang kopi, teh, sejenisnya. Tidak lama kemudian asisten pribadinya masuk setelah mengetuk pintu. Ia membawa satu porsi makan siang untuk Adam karena hari ini aktivitasnya sangat banyak, bahkan untuk makan siang pun tidak sempat makan di luar. Silakan, Pak, ini pesanan Bapak. Terima kasih, Bertie, jawab Adam. Sama-sama, Pak. Oh iya, ini ada surat undangan untuk Bapak. Undangan? Iya, ini tadi dikirimkan ke kantor tertulis dari Veronica. Veronica, dia menikah. Ah untuk itu, sepertinya, kalau yang saya lihat dari amplopnya, ini undangan pesta ulang tahun, jawab Bertie.
Astaga, saya kaget, saya kira Veronica mengundang saya untuk acara pernikahannya, kata Adam terlihat berkeringat di bagian kening. Bertie tersenyum, kenapa bosnya sampai sekaget itu? Silakan, Pak, ini undangannya. Baik, terima kasih Bertie. Ya, Pak, kalau gitu saya permisi dulu. Iya, Bertie. Adam meletakkan amplop pemberian Bertie tadi sebab perutnya tidak dapat diajak kompromi. Adam mulai menikmati makan siangnya dengan fokus. Sesekali ia tersenyum waktu teringat Veronica saat mabuk. Ternyata terakhir bertemu sudah cukup lama juga ya, gumam Adam sambil mengunyah makanan di mulutnya. Setelah selesai makan siang, dia langsung mengambil laptop untuk memeriksa beberapa pekerjaan. Sebentar lagi dia ada meeting dengan klien yang penting. Sebenarnya hal yang paling malas Adam lakukan adalah meeting, kalau saja itu bukan bagian penting dari pekerjaannya. Kebanyakan para klien ingin ditemani mengobrol santai sebelum membahas ke masalah pekerjaan yang lebih serius. Namun seringkali yang dibahas justru masalah klasik yang berhubungan dengan urusan pribadi. Seperti pertanyaan kapan nikah, kenapa belum menikah, ya, seputaran menikah dan menikah. Hao, kebiasaan orang Indonesia, yang dibahas ya kalau tidak nikah, sudah punya apa, sudah mapan belum. Lelah saya, kata Adam memilih menghilangkan pikiran yang hanya membuatnya pusing. Len, lo ngapain sih? Katanya mau nemenin gue pilih baju buat acara party nanti, ucap Veronica sambil memilih beberapa gaun yang direkomendasikan oleh butik langganan. Iya bentar, V, ini gue lagi balas chat Asa dulu, jawab Ellen sambil tersenyum sendiri. Aduh, ampun deh temen gue kalau udah bucin. Vero mendengkus lalu memilih fokus lagi. Biarkan saja, dia juga senang kalau melihat Ellen gembira begitu. Dibandingkan temannya itu mengeluh takut pada suaminya, dia lebih suka Ellen bucin pada angkasa. Angkasa. Baby, aku sudah membuatkan hadiah untuk Veronica, ini bentuknya agak besar seukuran Adam. Ellen membulatkan mata dan mulutnya saking syok membaca pesan dari sang suami. Sebesar Mas Adam. Veronica menoleh, kalau tidak salah, dia mendengar ada yang menyebut nama Adam barusan. Len, lo nyebut Mas Adam, enggak, sih. Ellen langsung memasukkan ponselnya ke dalam saku, kemudian dia menghampiri sahabatnya ikut-ikutan memilih baju. Hah, Mas Adam, siapa yang nyebut nama dia? Bukannya Elo, ya, barusan. Sahut Veronica, sepertinya dia tidak salah dengar. Ellen mulai panik sambil menggaruk leher bingung. Ah itu mah, lo-nya aja kali yang lagi kepikiran Mas Adam mulu. Veronica menatap sinis Ellen, jelas-jelas dia memang mendengar seseorang menyebut nama Mas Adam barusan. Gue emang dengar, bukan karena gue kepikiran dia mulu kali. Ellen tertawa untuk menyembunyikan paniknya. Bisa gawat kalau Veronica tahu chat dari suaminya membahas tentang hadiah yang seukuran Mas Adam tadi. Jia si Ellen malah ketawa gaje dia. Lo kan tadi yang nyebut-nyebut nama Mas Adam. Ngaku. Enggak, ngapain gue nggak ada angin nggak ada hujan tahu-tahu nyebut nama Cruz lo, elaknya. Lo kan emang suka aneh, Ellen, jadi gue nggak heran. Ya udahlah, mending lo bantuin gue. Tugas lo kan bantu gue nentuin pilihan. Si Jia juga, dia ngapain sih cari kado segala buat gue. Seenggaknya kalau mau cari kado nggak usah ngomong kek, nggak surprise banget, dengkus Vero membicarakan sahabatnya yang lebih absurd lagi dari Ellen. Yeay, itu juga surprise kali, kalau nggak surprise mah dia udah kasih tahu ke lo, dia kasih hadiah apaan, sela Ellen. Ah, bentar lagi juga si Jia, mah, pasti laporan sama gue. Kalau dia. Bunyi pesan masuk membuat Veronica membuka ponselnya. Ia langsung menghela napas lelah. Bener, kan, dia barusan nanya ke gue, bagusan mana. Gue juga bilang apa, dia pasti ngasih tahu duluan hadiah yang dia mau kasih apaan. Jia, untung gue sayang. Emang si Jia mau ngasih apa, anjir, kata Ellen penasaran. Satu set pendant necklace limited edition yang gue mau. Tahu aja dia, sahut Veronica, walau kesal tapi dia senang juga. Ellen terkekeh. Bagus dia perhatian banget sama lo, saking gak mau salah memilih kayaknya. Taulah, terserah Jia aja, emang namanya juga Hersia. Ya udah sih,
Itu lo tahu namanya juga Herzia, kelamaan jomblo keknya dia. Ellen tidak dapat menghentikan tawa gelinya kalau sudah membahas tentang sahabatnya yang bernama Jia. Tak lama kemudian Jia mengirimkan pesan baru, kali ini ke grup yang isinya mereka bertiga. Herzia, dia lagi sama Pak Bisma. Teriak Ellen dan Vero bersamaan. Bab 068, Herzia dan Bisma. Asli sih ini mereka jadian apa gimana, kok jalan bareng? Komen Ellen. Nggak tahu anjir, ya elah masa gue doang sekarang yang jomblo, balas Vero tak kalah repot. Tidak lama kemudian Jia mengirimkan balasan baru di grup. Herzia, Pak Bisma baik banget mau nemenin gue milih kado. Jangan salah paham, gue anggap dia om gue sendiri, nggak pacaran, catat. Anjir, Ellen menggeleng tidak percaya. Parah nih anak, masa Pak Bisma kan masih muda, umurnya juga di bawah Asa, dia panggil om. Veronica malah tertawa. Ya kalau nggak gitu bukan Herzia namanya. Pria berwajah dingin itu masih fokus pada ponselnya sambil menunggu Jia memilih hadiah untuk Veronica. Diam-diam Jia memotret cukup banyak gambar Bisma, dia pun tidak dapat menyembunyikan senyum jahilnya. Bisma kemudian menatap Jia dengan satu alis terangkat, berdiri lalu melangkah mendekati Jia, mengambil ponsel Jia melihat layar yang menunjukkan gambar dirinya. Pak Bisma, kok main rebut handphone saya sih? Jia berusaha mengambil kembali ponselnya tapi Bisma tidak memberi. Kamu suruh siapa ambil foto saya tanpa izin? Tanya Bisma dengan suara datar dan ekspresi yang sama. Ah, itu, bukan kok tadi cuman iseng, jawab Jia bingung. Mengambil foto orang tanpa izin itu tidak boleh, kata Bisma kemudian menghapus fotonya lalu memberikan ponsel itu pada pemiliknya. Sudah selesai pilih hadiahnya. Sudah, jawab Jia sambil cemberut. Kalau gitu tugas saya sudah selesai, ya, kita impas. Pak Bisma, kata siapa kita impas? Kata saya barusan. Enggak, belum impas. Tadi bapak kan motorin baju saya, nih lihat aja. Jia menunjukkan overall celana panjangnya yang terkena cipratan motor Bisma. Lantas kamu mau saya berbuat apa lagi, Jia? Bapak jangan ketus gitu dong, saya udah bantu bapak isi bensin, saya juga terkena cipratan motor bapak. Kok malah saya yang diketusin? Kalau saja motornya tidak mogok dan dompetnya tidak tertinggal di rumah. Mungkin saja dia tidak harus dikerjai oleh anak bau kencur seperti Jia. Namun memang suka tidak suka, Jia yang sudah membantunya, kalau tidak bertemu tidak sengaja dengan Jia di jalan, mungkin dia bingung mencari bantuan apalagi ponselnya juga ikut tertinggal bersama dompet juga sekalian. Ya sudah, baiklah, jadi apa lagi yang harus saya lakukan? Masalah bensin, saya akan kembalikan uang kamu nanti kalau sudah sampai di rumah, kata Bisma. Nggak usah ganti, Pak, saya cuma minta anterin pulang doang kok. Boleh? Ya, saya pengin banget ngerasain naik motor sama bapak. Jia benar-benar membuat Bisma terheran, kenapa gadis itu sangat belak-belakan, tidak ada jaga image-nya sama sekali. Ya sudah, saya akan antar kamu pulang. Memangnya kamu sudah selesai memilih kado? Sudah, saya mau bayar dulu. Bapak tunggu sebentar ya. Jia. Ya. Kenapa kamu tadi memberitahu teman kamu kalau kamu mau cari hadiah? Malah kamu beritahu juga hadiahnya apa, bukannya itu tidak surprise. Jia terkekeh. Saya lebih suka tanya langsung jadinya nanti dia pasti suka, kalau kejutan gitu kan kita gak tahu dia suka apa enggak. Benar-benar tipikal gadis yang unik, batin Bisma. Ya sudah, kamu bayar sana, saya tunggu di luar. Oke, sebentar ya. Setelah membayar benda yang dia pilih sebagai hadiah untuk Veronica, Jia segera keluar menemui Bisma yang sudah menunggunya. Maaf, ya, nunggu lama. Pakai ini. Bisma menyerahkan helm untuk Jia. Oh, makasih. Jia memasukkan helm tersebut ke dalam kepalanya. Tapi sewaktu dia hendak mengunci helm itu, dia mendapatkan kesulitan. Susah amat sih. Pak Bisma bisa tolong pakaikan nggak? Bisma terdiam menatap Jia yang melihatnya dengan wajah serius mekinya dipakaikan helm. Memangnya kamu tidak bisa pakai sendiri? Kalau bisa, saya nggak akan minta tolong bapak, dong, jawab Jia. Bisma menghembuskan napas berat, ada-ada saja permintaan gadis itu.
Dia sampai tidak bisa menolak, selalu ada saja jawaban Jia membuatnya kikuk tak berkutik. Akhirnya Bisma membantu Jia mengunci helm untuk Jia. Gadis itu sih biasa saja, tapi tanpa sadar Bisma merasakan gugup karena menatap wajah Jia sedekat itu. Gadis di hadapannya rupanya memiliki mata yang cantik, tidak terlalu besar tapi juga bukan termasuk mata yang sipit. Bulu mata lentik, hidung kecil yang mancung dan juga bibir tipis berwarna kemerah-merahan. Sial, kenapa Bisma jadi memperhatikan wajah Jia berlebihan, pikirnya. Sudah selesai. Makasih, ya Pak. Jia pun bersiap untuk menaiki motor Bisma yang berukuran cukup besar dan tinggi. Kamu naik jangan lupa. Saya nggak akan lupa pegangan kok. Jia dengan entengnya memeluk Bisma erat, katanya sih itu berpegangan, tapi justru menurut Bisma itu lebih cocok disebut sebagai memeluk daripada berpegangan. Terserahlah, gumamnya kemudian mulai melanjutkan motornya. Ini merupakan pertama kalinya Jia dibonceng dengan sepeda motor. Rasanya sangat menyenangkan, dia dapat merasakan embusan angin yang sejuk, juga mendengar suara kendaraan lain yang ternyata lumayan seru ternyata. Bisma jujur baru pertama kali juga membiarkan seorang gadis duduk di motor kesayangannya. Itu pun tentu karena terpaksa, karena dia berhutang pada Jia, kalau tidak mungkin kejadian seperti ini tidak akan pernah ada dalam hidupnya. Karena udara yang cukup dingin, tak sadar membuat Jia mulai merasa mengantuk. Ia menguap berulang kali sebelum akhirnya memejamkan mata, tidak lupa menyandarkan kepala ke punggung Bisma. Bisma bukan tidak menyadari bahwa Jia menyandar padanya, tapi sebentar lagi dia akan sampai ke alamat Jia. Jadi, terserahlah apa yang mau dilakukan oleh gadis itu. Pikirnya, mungkin memang kelakuan gadis seumuran Jia semuanya begitu. Sesampainya di jalan anggrek merah, motor Bisma berhenti tepat di depan rumah berpagar ungu. Itu adalah rumah Jia. Bisma tahu karena sebelumnya Jia sudah memberitahu alamatnya dan kebetulan juga Bisma merupakan orang yang hafal dengan jalanan. Jia, kamu sampai kapan mau tidur? Tanya Bisma. Kita sudah sampai, lanjutnya memberitahu. Jia tidak mendengar karena dia terlalu nyenyak. Bisma sedikit menengok melihat wajah Jia yang tampak sangat terlelap. Rupanya ini lebih menyulitkan dibanding dia harus membayar ganti rugi uang bensin sebanyak 10 kali lipat. Jia. Bangun, ini kita sudah sampai di depan rumah kamu. Gak mau, saya masih mau di sini, Pak, saya ngantuk. Hah. Jia lalu terkekeh. Bapak kena perang. Oke, saya bangun kok. Kemudian gadis itu berdiri, makasih. Iya, udah antar saya sampai rumah dengan selamat. Iya, Bisma menghela napas sebelum menutup kaca helmnya. Hati-hati, ya Pak. Bisma membuka helmnya lagi. Jia. Ya, sahut Jia tersenyum. Ada apa, Pak? Nggak rela ya saya masuk. Bisma menggeleng. Helmnya, kamu lupa membuka dan mengembalikannya ke saya. Sontak Jia menyengir kuda memegang helm yang masih ada di kepalanya. Ups. Mis sokaktayım ben Esra. Buraya gelirsen çay ısmarlarım sana.